Oke, di video kali ini kita akan langsung untuk mengedit pada bagian A atau pada bagian teksnya ya. Oke, di sini sudah ada new teksnya yang bisa kita edit. Cara untuk mengeditnya tinggal klik 2 kali, maka kita bisa ganti dengan kata atau tulisan yang kita inginkan. Di sini saya tulis misalnya tes, kemudian kita klik OK. Tapi selain dari tulisan kayak gini, apabila tidak ada atau tidak muncul new text di sini, kita bisa tambahkan teks dengan cara yang bagian sini, tambah teks pojok kiri bawah dan juga pojok kiri atas. Di pojok kiri atas juga ini ada tambahkan teks. Oke, bisa ya. Oke, di sini sudah ada misalkan tulisan teks. Nah, kita langsung saja edit. Edit yang paling umum adalah edit font. Edit font, kita cari font. Nah, ini AB font, kita klik AB font, kemudian kita pilih huruf yang kita inginkan atau font yang kita inginkan, misalnya ini, kemudian klik OK. Oke, untuk memperkecilnya tinggal geret saja ya, seperti ini, ditarik ujungnya seperti ini, sudah. Kemudian selain daripada font, biasanya juga yang diedit adalah bagian color atau warna. Kita pilih juga warnanya. Kemudian di sini ada dua, ada color artinya warna yang tetap seperti ini, ada gradient atau warna gradasi. Kita coba pilih ya warna yang gradasi, kemudian kita pilih yang ini. Nanti kita akan bahas ya di video lainnya tentang masalah-masalah detailnya. Ini hanya contoh bagian teks saja. Oke, setelah jadi seperti ini, fontnya sudah, kemudian warnanya juga sudah, kita sekarang melakukan editing. Nah, pada bagian A ini ada banyak sekali tab-tab untuk mengeditnya ya. Kita bisa pilih bagian terkanan terlebih dahulu dari refleksi. Refleksi ini pencerminan. Kita klik maka dia akan muncul seperti ini, kemudian kita pilih enable. Nah, maka akan muncul refleksi atau bayangan atau pencerminan dari tulisan yang kita inginkan. Nah, untuk mengedit cerminnya kita bisa tarik ke kanan dan ke kiri dan paskan sesuai keinginan. Misalnya kita ingin agak jauh seperti ini agar ada efek seperti kaca pemisah di antara keduanya, bisa, atau nempel seperti ini jadi efek bayangan, bisa. Kalau sudah selesai dan sesuai, kita klik centang. Kemudian di sini juga ada 3D shadow. 3D shadow kita tinggal membuat shadow seperti ini, jadi seperti ada bangunan kemudian bayangan di bawahnya gitu ya. Kalau benar, oh iya, bayangannya bisa dipilih warnanya, bisa kuning, bisa hitam. Untuk defaultnya hitam. Ada opacity, blur radius, di sini tinggal dipilih saja, kemudian klik checklist. Ada 3D text ini untuk membuat efek 3D seperti ini 3D ya. Di sini bisa dipilih juga, nanti kita bahas di bagian yang lain. Klik OK kalau memang pengen 3D. Kemudian kita juga ada 3D rotate, artinya 3D rotasi. Di sini kita bisa merotasikan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang. Ini benar sudah 3 dimensi ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik centang saja. Untuk perspektif ini jarang dipakai untuk teks ya, tapi kalau misalkan dibutuhkan untuk sebuah mockup, misalkan yang hanya menggunakan teks saja, nanti kita pakai perspektif ini, harus ada mockupnya dulu. Kemudian ada emboss. Emboss ini kayak timbul ya, kita klik saja, nanti di sini ada efek timbul. Untuk bayangan timbulnya kita bisa atur di sini ke arah mana dia mau terlihat timbulnya. Oke, kira-kira seperti ini. Misalkan kita checklist. Kemudian ada inner shadow. Inner shadow ini bayangan, nah seperti ini, bayangan yang ada di hurufnya itu sendiri. Oke, kita bisa pilih seperti ini, kita bisa pilih seperti ini. Oke, seperti ini juga boleh. Kemudian ada shadownya. Kalau shadownya dia bayangannya yang ada di bagian agak luar dari hurufnya itu sendiri. Kita bisa pilih seperti ini. Seperti ini bisa, seperti ini bisa. Oke. Kalau tidak mau kita bisa silang. Ada stroke. Stroke ini adalah outline ya. Kalau kita pakai dia ada outline di luarnya. Misalnya outline putih, nah seperti ini dia jadinya. Ini outline. Kalau mau dipakai silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian ada line spacing, alignment, ini untuk pengaturan dan perataan ya. Kalau misalkan teksnya banyak, kita bisa rata kanan gitu kan, rata kiri saja. Kalau teksnya agak panjang bisa. Kemudian ada background dari teks yang kita inginkan. Background itu jadi satu kotak ini, satu kotak putih ini, dia kan polos. Tapi kalau ini kita klik dan kita enable, dia ada background di belakangnya seperti ini.
Ini jarang dipakai ya, nggak bagus. Ada curve ini kita membuat lengkungan, jadi dia akan melengkung seperti ini. Oke, kalau misalkan ada editan yang kita tidak suka, kemudian kita klik yang tengah saja untuk membalikan ke posisi awal. Kemudian apabila tidak jadi, kita bisa silang di sini. Kemudian style ini biasa ya, ada bold I. Kita pilih misalkan I italic seperti ini. Oke, ini T-nya hilang, kita edit sedikit dengan spasi supaya T-nya ada lagi. Oke, kemudian setelah ini font ya, ini masking itu seperti gambarnya dia menghilangkan, mirip menghapus lah intinya ya. Ada merotasi di sini. Oke, seperti ini merotasi. Misalnya seperti itu. Kemudian ada opacity ini kayak ketebalan gambar ya di sini. Oke, kejelasannya seperti ini. Oke. Kemudian ada tekstur ini adalah teksturnya atau bagian kulitnya itu mau seperti apa. Jadi tekstur di sini adalah mengganti bagian kulit apa yang ingin kita ganti dengan gambar yang sudah kita siapkan. Jadi di sini kan terlihat jelas kulitnya itu terdiri dari warna gradasi ya, merah dan agak hitam. Kalau misalkan kita ganti dengan tekstur, kita klik di sini, maka kita bisa ganti dengan gambar yang kita miliki. Misalnya kita punya gambar seperti inilah, yang ini misalnya ya, kita masukkan ini, kemudian kita centang. Oke, maka tekstur di teks tadi menjadi seperti ini teksturnya. Nah, ini untuk mengganti teks dengan tekstur ya, pakainya yang tadi yang tekstur. Oke, kita balik kembali saja. Ini bagus untuk gambar-gambar yang dalam yang lain ya, yang misalkan cocok gitu ya. Kalau ini kita hanya contoh saja seperti ini. Ini ada color, warna, ada padding, ada size juga untuk ukurannya. Jadi kalau ukuran ini sudah tidak kepegang seperti ini misalnya ya. Oke, ini kecil sekali, nggak bisa dipegang lagi misalkan sama tangan. Kita bisa pakai ini size. Nah, jadi ukurannya itu bisa kita besarkan begini. Jadi itu fungsi size, termasuk mengecilkan sampai kecil sampai kita nggak bisa megang pakai tangan. Oke, bisa digeser pakai ini. Oke, kemudian ada relative position ini untuk membuat ke tengah, ke kiri. Kalau misalkan pengen sangat tengah, kita bisa ini dan ini, ke kiri, oke, ke kanan, ke bawah, ke atas. Oke, seperti itu. Kemudian kalau ini memindahkan posisi dengan manual, kita bisa pakai yang ini PX nya kita bisa perbesar atau perkecil, jadi jaraknya jauh atau dekat. Kemudian baru kita arahkan, ini berarti ke kanan, terus ini berarti ke kiri, terus seperti itu. Oke, kita tengahkan lagi. Kemudian ini jadi ke belakang dan ini jadi ke depan. Ini kalau ada gambar lainnya ya, misalkan ada gambar di atasnya menumpuk, kita bisa kedepankan dengan yang ini, kita bisa kebelakangkan dengan yang ini. Kemudian ini copy, artinya membuat duplikat, jadi kita langsung punya dua seperti ini. Oke, kemudian ini delete itu seperti biasa untuk menghapus, kita hapus saja, maka dia hilang. Kemudian yang ini edit ya tadi ya, untuk mengedit kalau misalkan tulisannya ada salah, kita bisa edit di sini. Kemudian kita bisa ganti misalnya huruf P nya jadi B. Oke, kita perbesar seperti ini misalnya. Kemudian kita layarnya bikin warna putih seperti ini. Jika sudah misalkan ini menjadi bahan tulisan kita atau bahan desain kita bisa klik save tanda disket yang ada di atas ini, kemudian save as image, kemudian save to gallery. Maka proses pembuatan desain kita selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.